semuanya, selamat datang di Ngobrol Data bareng Scientify. Udah lama banget aku nggak ngadain Scientify, nggak ngadain Ngobrol Data. Jadi terakhir kali itu tahun 2022, jadi 1 tahun lebih yang lalu karena bulan Desember. Dan alhamdulillah setelah lebih dari setahun akhirnya aku bisa ngadain lagi Ngobrol Data untuk ngajak kenalan teman-teman aku yang mungkin punya pengalaman lebih, punya pengetahuan lebih yang bisa di-sharing ke teman-teman semua. Nah, dan hari ini kita akan ngobrolin satu topik yang sangat menarik tentunya, yaitu tentang gimana sih pengalaman belajar AI and Machine Learning di salah satu kampus terbaik di dunia, yaitu Imperial College London. Dan kita udah kehadiran salah satu teman gue yang sekarang jadi student di Imperial College London dan belajar AI and Machine Learning. Halo Kak Gita. Halo. Oke, thank you nih udah mau join dan ngobrol-ngobrol di sini. Yep, Kak Gita my gimana nih pleasure kabarnya juga. nih Kak? Alhamdulillah baik. Di London lagi hujan jadi agak dingin. Iya iya sama di sini juga di Leeds lagi hujan nih beberapa hari ini. Tapi aman nih ya, nggak ada tugas nih. Aku ngambil waktu Kak Gita karena katanya kan anak Imperial tugasnya banyak banget nih. Lagi masih ada tugas sih, cuman kayak udah Ada. slowing down, udah tinggal reporting doang jadi kayak aman. Oke oke oke. Tapi selalu ada tugas ya kayaknya ya. Selalu ada tugas. Soalnya Imperial tuh waktu buat master student itu waktu perkuliahan dalam satu semester itu singkat banget, jadi kayak cuma 2 minggu. Jadi selama 2 minggu itu semua matkul udah harus selesai termasuk tugas-tugasnya. Makanya setiap minggu tuh pasti ada tugas gitu. Waktu perkuliahannya cuma berapa lama? Sorry, tadi aku bilang 2 minggu ya, 2 bulan. Gue agak kaget juga di 2 minggu Bukan perkuliahan. bukan 2 minggu, sorry, 2 bulan. Jadi dua Dua bulan itu bulan. empat 8 empat minggu 8 ya. minggu ya berarti ya 8 minggu. Total biasanya 12 minggu ya? Sama apa berapa? Enggak, total 8 minggu. Itu 8 minggu semua perkuliahan udah harus selesai. Oh, literally udah sama tugas-tugasnya juga. Iya, udah sama tugas literally. Jadi kan kalau di UK itu rata-rata 12 minggu ya satu semester ya buat Ya, master. gue 12 Nah, minggu soalnya. tapi kalau di Imperial itu 2 minggu terakhir itu tuh dihususin buat revision week plus ujian gitu. Jadi Hmm. ujian sama revisionnya itu nggak, kalau di kampus lain kan kadang ada di tengah-tengah semester gitu. Ada yang juga pas di revision weeknya tuh masih ada kuliah dan masih bisa ngerjain tugas gitu. Deadline pengumpulan submission tugas-tugasnya tuh biasanya pas revision week. Tapi kalau di Imperial tuh nggak semuanya tuh udah pokoknya selesai pas selama 8 minggu itu. Oke oke. Oh, menarik ya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih tentang belajar AI di Imperial College gimana kehidupan sebagai student di kampus tersebut. Dan gue juga ada beberapa pertanyaan yang udah masuk dari Google Form, nanti gue akan go through satu persatu. Mungkin Oke. boleh jelasin dulu nggak Git, secara umum Mm, sekarang. Ya, kita udah tahu sih ya, sebagai MSc Candidate mm, of Computing AI and Machine Learning di Imperial College. Tapi boleh dijelasin dulu nggak secara umum dari mm, awal tuh kenapa memilih jurusan ini, kenapa mm. harus Imperial, kenapa di UK, dan lain-lain. Mungkin sedikit tentang cerita latar belakang itunya dulu. Oke, mungkin kalau ditanya kenapa UK dan kenapa Imperial tuh sebenarnya jadi satu kesatuan gitu, karena emang Hmm. kampus impiannya tuh dari dulu tuh Imperial gitu, dari Oke. tahun ketiga aku S1 tuh emang udah naksir banget sama Imperial College gitu. Jadi ya Oh. itu jadi satu kesatuan. Kalau misalnya si Imperial College-nya ada jadi Aussie pun ya kayaknya bakal ke Aussie gitu. Pokoknya aku Berarti bukan dimanapun karena Imperial UK-nya ya, College-nya. karena Imperialnya ya. Iya, karena imperial ya, bukan karena negaranya gitu. Kenapa imperial? Karena menurut apa yang aku tahu dari dulu sampai sekarang sih, imperial tuh emang sangat environment itu sangat mendukung untuk studi-studi yang berkaitan erat sama STEM. Terus juga kerja sama mereka sama industri itu luar biasa bagus. Mungkin ibaratnya kalau di Hmm. US itu kampus-kampus yang mirip kan kayak Berkeley, terus kayak Hmm. Stanford gitu-gitu kan mereka erat ya kaitan riset di bidang IT-nya sama industri-industri IT di Silicon Valley gitu. Tapi kalau di UK sendiri mereka tuh erat
researchnya tuh sama, ada namanya Alan Turing Institute, itu ada di Hmm. kantor mereka sendiri tuh ada di um, British Library. Terus mereka juga kerjasama sama DeepMind gitu. Jadi DeepMind sama si Alan Alan Turing Turing. Institute itu sendiri tuh emang gedenya tuh di UK gitu, instead of di US gitu. Tapi ya ya sama lah gitu. Nah itu yang bikin Oke, aku kayak pengen banget nih sama Imperial gitu. Terus I see. kadang kan ada yang nanya kenapa nggak sekalian Oxford, kenapa Cambridge? Well, Ya. Oxford Cambridge itu emang bagus, even mungkin computing departmentnya juga lebih bagus. Tapi Oxford sama Cambridge itu mereka lebih terkenal sebenarnya ke bidang ilmuwan, keilmuan yang kayak philosophical things gitu. Sedangkan aku kayak lebih tertarik emang ke technicalnya kan. Jadi aku lebih suka sama si Imperial College. Nah, itu Hmm. alasan kenapa aku pilih Imperial College. Terus kenapa computing? AI dan machine learning. Jadi mungkin as a background di Imperial College itu jurusan computingnya tuh ada banyak gitu. Jadi ada computing aja, ada advanced computing. Jadi kalau computing doang itu biasanya buat orang-orang yang pivot karir dari pivot karir atau pivot background studi yang mungkin dulunya bukan berkecimpung di dunia IT, misalnya dulu dia di biologi atau dulu di teknik kimia gitu, mau belajar computing, software development itu ke computing doang gitu. Ada Hmm. advanced computing itu buat orang-orang yang emang punya background IT, punya background math itu ke advanced computing. Nah, terus ada lagi ada computing with specialism. Nah, computing with specialism ini eh buat orang-orang yang punya background IT tapi memang pengen fokus ke satu bidang keilmuan. Nah, banyak ini spesialismnya. Ada yang computing with specialism financial financial apa aku juga kurang hafal ya. Terus juga ada yang robotics, ada yang Em, apalagi ya aku lupa, ada yang software engineering, jadi banyak banyak Hmm. spesialismenya. Nah, salah satu spesialisme yang paling populer di Imperial tuh artificial intelligence and machine learning, karena emang lagi hype banget dari beberapa tahun belakangan ini per AI-an, jadi ya banyak banget yang masuk sini. Hmm. Dan ya karena aku pernah punya background IT, karena S1-nya dulu teknik komputer, jadi aku ngambil yang computing with specialism AI and machine learning gitu. I see, I see. Berarti AI and machine learning itu sebenarnya specialism ya bahasanya. Ya, Specialism di specialism, salah betul betul. satu di computing gitu ya. Ada berapa specialism di computing itu gitu? Kalau nggak salah empat ya. Satu tuh financial Hmm. computing, satu Oh. lagi robotics and computer vision, satu artificial intelligence and machine learning, satunya lagi aku lupa apa. Iya, Wah, Hmm. itulah. Nanti coba aku cek ya. Iya, iya, iya. Tapi kan lu dulu kalau nggak salah kan S1 di UI ya. Dan UI pun sebenarnya bagi banyak orang udah termasuk yang kampus impian lah gitu. Nah, kalau dibandingin UI gimana gitu? Jauh nggak sih kan mungkin di UI juga ada kesulitannya sendiri ya. Ngerti, Nah, ngerti, tapi ngerti. jauh nggak apa sebenarnya ya susahnya nggak terlalu beda sih atau gimana? Mm-mm. Eh, Sebenarnya ya di semua tempat challenge itu pasti ada, bentuknya aja yang beda-beda kan. Kalau di UI sendiri, kalau misalnya kita lihat dari aspek yang sama, kita ngomongin kompetitif, dari segi kompetitifan itu jauh berbeda sih. UI kan ya rata-rata kita ketemu sama-sama orang-orang Indonesia lagi, kita tahu lah Ya. kira-kira sekompetitif apa orang-orang itu gitu kan. Tapi kalau misalnya di sini, wah luar biasa sih, karena kan kita banyak nggak tahu ya orang ini itu backgroundnya gimana gitu. Ya. Orang ini tuh tahu sejauh apa gitu. Kompetitif ini jadi kayak sehebat apa sih kita di antara teman-teman kita gitu. Kalau di UI kan kayak kalau aku sih dulu kayak bisa ngukur lah, oh kira-kira aku nih seberapa jago sih dibanding teman gitu. Kira-kira aku harus ngejar seberapa jauh sih kalau misalnya aku ketinggalan materi gitu. Kayak aku Hmm. bisa bayangin gitu. Tapi kalau di Imperial sendiri ada satu fenomena yang aku gak expect dari dulu, itu adalah banyak orang-orang yang dia tuh udah ngambil master di luar Imperial, bahkan pernah ngambil PhD kayak di Oxford, Cambridge gitu. Tapi mereka ngambil S2 lagi. Ya gak tahu sih, mungkin karena emang orang-orang sini tuh suka belajar gitu ya. Tapi intinya ada orang-orang seperti itu. Nah, hal-hal itu ya, aku memang nggak tahu sih nilai mereka gimana. Cuman kan kita bisa lihat performa mereka di kelas, kayak mereka nanya sesuatu di kelas dan lain sebagainya. Itu kan bikin kita tahu kayak oh, orang itu Hmm. ternyata dia udah
bisa menganalisis suatu materi atau suatu permasalahan sudah sampai sejauh ini gitu. Kita kan jadi Iya. bisa ngerti, oh ternyata tuh aku tuh tidak sepintar itu gitu. Itu yang paling challenging di sini. Kalau di UI itu kita kayak, oh kita tahu kita ternyata tidak tidak sejago itu sama teman kita, tapi kita tuh bisa mengukur gitu. Dia tuh sudah sejauh apa, aku Gapnya masih sudah bisa sejauh dikejar apa. gitu ya. Iya, itu masih bisa dikejar. Kalau ini gitu, even aku kadang nggak ngerti dia itu tuh mendebat dosen itu dalam hal apa aja gitu. Itu aja tuh sudah susah gitu. Itu yang challenging. Terus yang kedua bahasa gitu. Ah, Mungkin iya. bukan artinya bahasa kita doang ya yang kurang, misalnya bahasa Inggris aku doang yang agak kurang, tapi juga kadang mahasiswa-mahasiswa di sini tuh the way they communicate in English tuh juga tidak sebagus itu gitu. Karena banyak juga student yang mereka itu sebenarnya nggak pas threshold batas limit IELTS-nya gitu. Tapi mereka Hmm. tetap bisa masuk dengan ikut kayak kelas summer class buat bahasa Inggris dan lain sebagainya Oh, gitu. Nah, tapi emang itu sebenarnya tidak batasnya berapa sih menjamin IELTS-nya kalau Imperial tuh? IELTS-nya kalau kemarin tuh 7,5 buat di 7,5 Imperial. overall Iya, tujuh setiap koma lima komponen overall, minimal per komponennya itu 6,5 kalau nggak salah. 6,5. Kalau Ya, nggak ya. salah, 6,5. Nah, jadi banyak juga yang student lain yang bahasa Inggrisnya tuh tidak sebagus kita juga gitu. Nah, Hmm, kan kita komunikasi sehari-hari kan nggak cuma ke dosen ya. Ya betul. mungkin kadang kalau misalnya sama dosen, dosen tuh Tes bisa segala ngerti gitu. macam. Oh, nih mahasiswa kurang kurang bagus bahasa Inggrisnya, mungkin bisa jelasin. Cuman kalau kita lagi kerja kelompok bareng gitu, kita bersosialisasi sama teman sebangku dan sebagainya, kadang kita nggak ngerti dia ngomong apa karena dia sendiri bahasa Inggrisnya nggak lancar gitu. Iya, bukan karena kitanya yang bahasa Inggrisnya Iya, nggak bagus. iya, kadang bukan Kadang karena juga kitanya, kadang karena pronunciation-nya aneh banget gitu ya. iya, aksennya aneh banget gitu. Even nggak bukan cuman dari student-student dari Asia, student-student dari Eropa pun yang mereka bukan English speaking country kan banyak ya kayak Prancis atau Jerman dan lain sebagainya tuh kadang aksen mereka tuh juga berat dan buat mereka pun susah juga gitu untuk mengkomunikasikan apa yang ada di pikiran mereka pakai bahasa Inggris gitu. Jadi itu another challenge lagi kalau lagi kerja kelompok gitu. Kadang kayak bentar ini orang maksudnya apa ya gitu. Gitu. Kalau Jadi kalau tugas kelompok itu selalu kita dibolehin milih sendiri atau ada pengelompokannya? oh, itu selalu milih sendiri sih kalau kelompok. Mereka kalau di Imperial tuh gak sama kayak di Indonesia yang apa-apa tuh banyak yang diurusin sama dosennya gitu. Kayak kelompok Oh. dipilihin dosennya atau misalnya kita mau diskusi apa segala macam difasilitasi sama dosennya. Kalau ini tuh enggak. Di sini tuh dosen tuh memang literally fasilitator gitu. Yaudah, saya Hmm. ngajarin, saya kasih tugas, kalian kalau ada pertanyaan dan lain sebagainya itu tanya GTA. GTA itu Graduate Teaching Assistant. Udah gitu. Hmm. Jadi kalau misalnya kita mau go beyond dari apa yang diajarin atau kita mau belajar lebih dikit dari apa yang diajarin ya itu terserah kita. Termasuk permasalahan kelompok-kelompok ini mau kelompoknya jadi apa nggak jadi, mereka nggak peduli. Yang penting kalian ngumpulin. Kalau kalian ngumpulin dapat nilai, kalau nggak ngumpulin ya kalian nggak dapat nilai gitu. Nice. Teman-teman lu yang udah master 2 kali, 3 kali itu udah punya circle sendiri atau gimana? Nah, itu biasanya tuh emang udah kebentuk ya karena kan kalau di sini ada culture kepap minum-minum gitu kan kadang. Nah, aku kan nggak Ah, nggak ikut tuh yang gitu-gitu. Jadi lu biasanya nggak pas ikut awal aja gitu minumnya apa soda? karena selain menjaga ini juga sih waktu awal-awal. Jadi kan pembentukan circle itu tuh mulainya waktu waktu awal-awal perkuliahan kan kayak minggu pertama, minggu kedua tuh kan kita masih punya waktu buat ya hangout, buat eh, kemana lah gitu kan weekend. Nah, pas saat itu minggu-minggu pertama aku kuliah tuh jujur aku mulai catch up sama kayak refresh ngoding, refresh AI, refresh PyTorch dan lain kawan-kawan gitu karena aku udah ninggalin ini lama kan. Nah, jadi aku kayak sebenarnya miss that moment gitu buat cari circle. Tapi alhamdulillah ya teman punya gitu. Cuman nggak bisa dapat circle anak-anak PhD dan yang high tier ini karena mereka udah Oke. punya udah dapat peer sendiri tapi at the end of the day sih sebenarnya karena kita nggak tahu ya di kalau S2 di tempat lain gimana cuman kalau di Imperial itu mata kuliah yang ditawarkan tuh luar biasa banyak kayak satu semester tuh bisa ada 12 sampai 20 enggak ya 12 sampai Pilihannya. 20 yang bisa dipilih cuman mahasiswa tuh kayak cuman ngambil 4 sampai 5 gitu
satu Hmm, semester. Which is kan berarti banyak ragamnya kan. Maksudnya apa yang aku pilih sama apa yang teman aku pilih tuh kemungkinan besar tuh beda. selalu beda-beda gitu. Jarang Hmm, yang sama. Paling kalau sama ya satu dua matkul gitu. Nah, yang hal-hal yang kayak gitu tuh bikin peer peernya tuh nggak sekuat itu gitu. Jadi ya ya yang sering aku lihat sih ya ujung-ujungnya pada sendiri-sendiri semua juga ya, pada blend sama semuanya juga at the end gitu. Gitu yes, sih. yes. Ya karena kalaupun udah bikin circle di awal, ntar kuliahnya beda kelas, ngambil pilihannya juga nggak akan Iya, bisa sama lagi gitu iya, ya. tapi kayak geng-geng gitu bukan geng siapa ya, circle-nya itu ya tetap ada Ada gitu. ya. Misalnya kayak kalau ada beberapa kelas yang banyak banget peminatnya, misalnya kayak NLP sama Deep Learning itu banyak banget peminatnya, itu udah kelihatan tuh circle-circle-nya tuh, gitu. Hmm. Kalau lu apa? Lu lebih ke apa gitu? Apanya? Kan Circle-nya. tadi ada yang kayak ada yang lebih ke NLP, ada yang lebih ke apa gitu kan tadi lu bilang. Oh, matkulnya aku Hmm. nggak ada ini sih, nggak ada saat ini tuh nggak ada preferensi kayak kuliahnya tuh harus yang NLP atau hal berkaitan NLP semua Oke. kayak rata-rata semuanya tuh ya udah cobain apa yang kayaknya cocok gitu. Jadi kita tuh punya 1 minggu pertama dikasih sama kampus buat cobain semua matkul sebanyak-banyaknya yang kau mau gitu. Oh iya, Iya, jadi kayak dia masuk ibaratnya kelas gitu apa gimana? iya, sit in kelas. Jadi let's say kita Oh. ada 12 kelas yang ditawarkan semester ini. Kita bisa tuh masuk 12 ya kalau kalau mau ya dan kalau bisa secara fisik gitu kan ada kelas yang barengan gitu kan. Itu boleh banget gitu. Dan selama sebenarnya nggak cuma 1 minggu sih, I think kayak 2-3 minggu pertama itu kita diberi kesempatan buat assess kayak kira-kira cocok nggak ya eh, aku sama sama matkul ini cocok nggak ya sama dosennya cocok nggak ya sama style ngajarnya karena kan kadang ada yang full tugas ada yang full ujian ada yang cara Hmm. ngajarnya begini ada yang cara belajarnya begitu nah itu kita dikasih kesempatan buat pilih nah nanti pas sudah mau ujian pas sudah selesai semester kita baru kayak menentukan fix ini pilihan matkul yang diambil semester ini gitu. I see, I see. Oke, nanti kita akan bahas lebih lanjut tentang detail gimana kuliah di Oke. Imperial College ya. Tapi gue pengen Oke. nanya sedikit nih sebelum lanjut ke situ. Heeh. Tadi kan kita udah ngebahas ngebandingin Imperial sama di UI ya. Meskipun UI Mhm. termasuk tempat orang-orang pintar di Indonesia gitu ya, tapi ternyata ketika lu masuk ke tempat orang-orang pintar di dunia lebih lebih menantang lagi ya. Nah sekarang gue pengen Hmm. nanya kan sebelum di sini lu kan udah kerja ya di Shopee, Heeh. yang Heeh. itu juga termasuk banyak orang yang pengen juga lah orang yang mungkin belajar tentang data, belajar tentang Mhm. tech, pasti kan pengen kerja di salah satu perusahaan yang teknologinya udah lumayan besar lah, orang tech udah banyak, orang Mhm. datanya aja udah 200-an sendiri gitu kan. Nah, Mhm. banyak yang udah pengen juga gitu di posisi itu. Nah, kenapa akhirnya memilih kuliah lagi gitu? Oh, oke. Karena eh the way kita belajar sesuatu ketika kita di industri itu kan beda ya sama kita di kuliah gitu. Apa yang Nah, harus kita pelajari ketika kita di industri itu ya udah apa aja yang bisa membantu kerjaan kita gitu. Mau itu hal baru, mau itu hal lama, yang penting it works with what we are working now gitu kan. Dan itu hmm, yang aku tuh kurang cocok gitu. Karena aku tuh lebih tertarik sama belajar hal baru gitu. Karena kan kalau kita tinggal maksudnya kita berkecimpung di dunia IT itu kan kita pasti dipush untuk keep up sama tren terbaru di dunia teknologi, especially AI gitu. Karena hmm, kan berubahnya luar biasa cepat. Tapi kalau di kerjaan kan ya kalau selama yang kemarin bisa jalan-jalan aja kenapa harus dirubah? Karena kalau kita ngubah sesuatu itu kan costnya malah makin gede gitu kan. Itu iya. pertama. Kedua, aku merasa apa yang aku harapkan untuk dipelajari selama kerja itu tidak sesuai sama yang aku dapatkan ketika bekerja. Ekspektasi Dalam gitu. artian aku kan sebagai business intelligence ya itu kan lebih banyak data analisisnya, lebih banyak kayak querying things, data management dan sebagainya. Sedangkan aku tuh memang jauh lebih tertarik ke algoritma AI-nya itu sendiri kayak how to build a good AI. Kan nanti kita mungkin bakal bahas kali ya apa bedanya AI sama data science. Tapi intinya itu kayak apa passion aku tuh lebih di AI-nya itu sendiri kayak how I can make a system that can mimic the human intelligence gitu instead of kayak analisis ini data tuh apa ya maksudnya ini insight apa yang bisa didapat gitu aku lebih suka build something-nya itu gitu that's why Hmm, aku kayak iya, pengen iya. belajar AI lagi deh lebih dalam makanya kayak ngambil kuliah S2-nya AI gitu. Yes, yes, yes. Dan memang
udah jadi impian dari lama juga kali ya. Dari tadi lu bilang dari Betul, S1 betul, betul, udah betul. pengen ke Imperial. Jadi bukan Betul. sesuatu yang kayak impulsif. Kalau gue jujur agak-agak impulsif sih. Jadi ya Oh gue emang ya. dulu pengen pengen keluar gitu ya, pengen kuliah Ah, keluar. Nggak ada spesifik gue pengen di sini nih gitu. Kalau lu kan mm, spesifik. mm. Ah, Kalau gue nggak dari dulu gitu. Jadi kayak oh. plan tahun itu 2022 ya. Awal Mm, 2022 cobain deh apa ya. Akhirnya jalan gitu. mm, Kalau lu kan mm, emang udah terencana banget ya. Oke, sekarang gue pengen bahas lebih lanjut soal kuliahnya deh. mm, mm, Em, Sebenarnya apa aja? Kan tadi lu udah jelasin sedikit ya. mm, Ada banyak pilihannya bisa sampai mm, 20 segala macam. Nah, mm. bisa lu jelasin dulu nggak yang wajibnya tuh yang lu ambil? Yang wajib pasti udah lu ambil ya. Yang wajib apa? Udah. Terus Ah, yang ah. pilihan apa yang lu ambil? Oh, oke. Jadi kalau di computing department sendiri itu matkul wajibnya itu beda-beda masing-masing specialism, masing-masing jurusan gitu kan. Nah, buat specialism aku itu yang wajibnya itu math for machine learning. It's the Hmm. hardest subject I've ever taken in this life. Itu susah banget gitu. Itu yang matkul wajib. Sisanya tuh semuanya pilihan. Jadi in total aku tuh harus ngambil 9 matkul sebelum belum termasuk tesis 9 matkul. 5 matkul aku udah ambil semester lalu, 4 matkul aku lagi ambil di semester ini gitu. Dan dari 9 itu satu tadi si Math for Machine Learning yang wajib, jadi 8 matkul sisanya itu pilihan gitu. Hmm, oke. Tadi lu bilang yang paling susah itu math for machine learning itu Machine ya. Learning. Ya itu Tapi susah bukannya banget. lu sebagai yang kuliah S1 apa tadi? S1 apa lagi? Sorry, Teknik komputer. teknik komputer. Belajar nggak? Maksudnya math for machine learning pasti ada dong waktu S1. Jadi waktu S1 tuh eh gak belajar math for machine learning sih, karena kan aku teknik komputer ya, bukan ilmu komputer gitu. Teknik komputer jadi apa yang kita pelajari itu mostly lebih aplikatif dan kita tuh memang nggak punya fokus ke AI itu sendiri gitu. Jadi waktu S1, zaman aku tuh kita ngeliat AI itu as one of the tools yang bisa kita pakai buat enhancing sesuatu sistem yang kita bikin. Jadi teknik komputer tuh lebih fokus ke creating a system infrastructure. Jadi kayak kalau tahu kayak data infrastructure, IT infrastructure, itu tuh spesialismnya si teknik komputer sendiri gitu. Buat algoritma, AI dan lain sebagainya itu sebenarnya spesialismnya orang-orang dari ilmu komputer gitu. Itu yang kadang aku suka Hmm. jelasin apa bedanya teknik komputer sama ilmu komputer gitu. Jadi teknik Oke. komputer tuh emang Gue baru tahu juga creating sih. sistem gitu. Iya, jadi kayak bikin website, bikin apps, site reliability, terus DevOps itu tuh kerjaan teknik komputer sebenarnya. Kalau anak-anak ilmu komputer tuh banyak main ke algoritma, ke Hmm. ke hal-hal yang lebih berkaitan erat sama matematika gitu. Oke, Nah, berarti kalau di jujur dunia data waktu lebih ke engineering kalau teknik komputer iya itu ya. teknik komputer Sendiri tuh ya. memang lebih engineering karena kan dia computer engineering sama computer science gitu. Jadi Oh kalau iya, secara bahasa juga anak-anak gitu. anak teknik ke komputer tuh pendekatan lebih teknikal. Jadi banyak hal-hal empirical yang dilakukan daripada pakai teori-teori ini gitu. Algoritma ini enggak gitu. Tapi kalau anak-anak ilmu komputer tuh mereka biasanya lebih ke matematikal pendekatannya. Tapi ya at the end of the day ya kerjaannya mirip-mirip juga sih anak lulusan teknik komputer sama anak lulusan ilmu komputer gitu. Nah, Nah, tapi lu, terus oke, lanjut, lanjut, sorry. ya sorry ya. Terus matematika math formation learning ini kenapa susah banget? Karena kalau di teknik, aku dulu pernah ngambil namanya matematika teknik. Matematika teknik itu sebenarnya mirip, jadi kayak dasar-dasar kayak integral, derivatif dan lain sebagainya. Cuman dulu itu implementasinya memang ke hal yang teknikal gitu, hal-hal yang related to fisika. Jadi kan kayak bisa Oh, dibayangin lah maksudnya, iya, iya, kasarnya iya. gitu, bisa dibayangin. Oh, kalau misalnya derivatifnya tuh begini, bakal jadinya begini gitu. Misalnya Hmm, kaitannya sama sinyal dan sistem gitu. Itu kan yang nggak ada wujud ya sih, cuman lebih mudah untuk kita bayangkan gitu matematikanya gitu hmm. kan. Tapi kalau math for machine learning yang bikin susah tuh adalah pertama mungkin juga karena aku udah lama nggak berurusan sama matematika kayak setelah nggak kan aku kerja 2 tahun kan setelah lulus. Maksudnya selama 2 tahun itu udah nggak ada megang matematika samsek gitu. Terus pas ketemu word formation tadi susah banget nih, aduh apaan nih integral, aduh apaan nih udah lupa rumus cosine sine dan lain sebagainya gitu kan. Terus pas math formation learning ketemu lagi gitu.
itu satu mungkin kaget juga. Kedua yang sulitnya adalah kan kita kalau em, math for machine learning itu pendekatan paling fundamentalnya adalah kita melihat data as random variable. Jadi everything about machine learning, everything about AI is random variable gitu. Jadi kayak nah hal yang random variable itu yang bikin susah karena kita harus ngelihat segala sesuatu tuh dari distribution dan ya itulah lain sebagainya gitu. Aduh jadi PTSD membahas ini. Tapi intinya begitu. Jadi jadi karena itu tadi banyak hal random, jadi kan banyak hal yang yang tidak definitif gitu. Kalau Mhm. matematika teknik kan bisa kita bayangkan karena ada definisinya, definitif gitu. Tapi kalau Hmm. math for machine learning tuh semuanya random, semuanya ngomongin semua ngomongin distribution, semuanya ngomongin hypothesis gitu kan. Dimana ya nggak seintuitif itu gitu. Itu yang bikin tuh susah banget. Terus juga Tapi kalau si Math for eh, Machine Learning ini dia tugas dan ujiannya gimana bentuknya? wah Project tugasnya tuh atau paper base atau gimana? kalau tugasnya rata-rata tugas Imperial sama sih. Kayak kita bikin implement apa yang kita pelajari kayak misalnya kayak gradient descent ya, well it's very basic gitu kan. Tapi kita di Bagi lu kalau basic gitu, tapi bagi banyak orang itu udah konsep yang sangat advance. oh ya, intinya begitu sih. Isi gradient descent itu kita implement ke dalam Python, codingan Python tapi from scratch. Jadi semua Hmm, tugas-tugas di nggak pakai Imperial, library iya nggak kenal TensorFlow tuh gitu-gitu. library. Even kita nggak boleh pakai pakai SciPy gitu-gitu nggak boleh. Hmm, Jadi pakainya apa benar-benar berarti? Nampai aja udah. nampai aja benar, nampai doang yang boleh gitu. PyMath gitu ya. Ya karena jadi kita benar-benar ngederivatifin sendiri di codingan itu. Itu Iya. math for machine learning. Tugasnya sih tidak seberapa, tapi ujiannya wah itu luar biasa. Pertama kalinya dalam hidup pas ujian tuh satu tangan nulis, satu tangan ngelus dada kayak ya Allah, ini Berarti apa itu? ujiannya ujian tulis ya, ujian bener-bener Ujiannya tertulis. udah tertulis, ujiannya tertulis. Aku juga masih ada Ingat nggak kertas ujiannya. contoh-contoh soal yang susah inget nggak apa? Contoh susah, aku masih ada sih kertas ujiannya mau aku bukain sekarang. Boleh, Paling boleh. susah. Yang gampang pun gue kayaknya nggak bisa sih. Nanti deh ya, aku fotoin. Itu Boleh, isinya boleh, apa ya? boleh. KL divergence buat membuktikan convergence. Ya, intinya Hmm. kita membuktikan teorem convergence. Jadi bener-bener isi matematikanya tuh huruf semua bukan angka. Literally huruf huruf yang Oh, huruf-huruf Yunani Romawi iya, gitu. iya. Nanti deh aku Gila sih. tunjukin. Boleh, boleh, boleh. Terus juga gue kan sempat lihat juga di IG lo nih, lu sering-sering bahas atau IG story tentang consciousness ya. Eh, Apa kayak lu sempat nanya kan, gue juga sampai ikut mikir gitu, apakah consciousness kesadaran tuh bisa di apa bahasa lu ya di transfer reproducible bisa ya bisa gimana dibikin itu. lagi. Nah, itu apakah itu jadi satu bagian yang lu pelajari juga atau gimana gitu? Nah, jadi waktu semester kemarin itu ada satu matkul yang bener-bener ini tuh bukan matkul apa ya, bukan matkul yang bener-bener masuk core competence juga sih. Jadi banyak yang nggak ngambil, tapi ini menarik banget buat gue. Namanya tuh computational neurodynamics. Jadi dia itu simulate gimana caranya kecerdasan in general di semua makhluk hidup itu bekerja dan gimana caranya kita simulate itu ke komputer gitu. Karena kan selama ini tujuan kita bikin komputer, maksudnya ya gitulah ya. Secara general tujuan kita bikin komputer itu kan membantu manusia mengerjakan tugas-tugas kita kan. Ya Ya. dengan kehadiran AI kan kita bikin si komputer ini makin pinter mengerjakan tugas yang bisa bantuin kita gitu. Nah itu sih, Nah, jadi uh, computational neurodynamics itu matkulnya ngejelasin gimana kecerdasan manusia itu bekerja kayak neuron yang saling firing to each other, hmm. terus communicate to each other gitu-gitu. Nah, salah satu topik pembahasannya itu adalah consciousness. Nah, itu tuh menarik banget buat gue karena sampai saat ini tuh consciousness itu salah satu eh, apa ya bidang yang masih banyak dicari gitu, masih belum bisa dipecahkan lah. Salah satu misteri di dunia sains yang sampai sekarang tuh orang-orang tuh masih mendebatkan consciousness itu Hmm. apa dan
dan kenapa sih manusia itu bisa sadar atas dirinya sendiri gitu. Ngerti kan? Kayak Iya, iya. mungkin kayak lumba-lumba gitu. Kalau kalau pernah lihat baca-baca artikel dan sebagainya, lumba-lumba itu even punya IQ yang lebih tinggi daripada kita. Tapi Iya. Tapi nggak kenapa? punya consciousness itu sendiri Iya, ya. dia tidak punya consciousness, dia tidak bisa menyadari kalau dirinya itu sebenarnya bagian dari sesuatu. Dirinya itu adalah bagian dari ekosistem. Soalnya kan sejauh ini yang bikin manusia itu lebih unggul daripada makhluk hidup lain itu adalah ya kemampuan dia untuk menyadari bahwa diri dia itu siapa gitu. Diri itu dia itu siapa, apa yang bisa dia lakukan gitu. How they can control themselves gitu. Itu kan yang bikin Iya. manusia lebih unggul dari yang lainnya kan. Nah, itu yang menarik dan itu juga jadi salah satu alasan kenapa gue pilih topik akhir gue. Topik akhir Oke, gue tuh udah ada berarti ya udah buat. ada. Topik akhir gue tuh tentang deep graph. Jadi deep graph learning. Deep graph learning itu em, jadi kayak machine learning tapi datanya tuh bentuknya graph. Terus Oke. graphnya ini kita ngomongnya brain graph. Jadi yang topik akhir aku tuh brain graph evolution learning gitu. Jadi kita pakai machine learning, pakai AI buat memahami evolusi otak manusia dari kecil sampai gede. Nah, hopefully dengan melihat dengan bisa mengenerate gitu brain map manusia dari masih kecil balita sampai gede kita tuh bisa tahu kira-kira pattern yang kayak gimana yang menunjukkan perkembangan di bagian kecerdasan tertentu misalnya kayak emotional intelligence manusia itu mulai berkembang tuh sejak kapan dan lain sebagainya gitu. Hmm. Mungkin dari situ kita bisa mengetahui kalau manusia itu ternyata mulai punya consciousness dari umur berapa. Mungkin kan mungkin Iya, it's iya, one of iya, the iya. possibility tapi ya itu mungkin pasti masih jauh lah gitu. Karena kan mulai aja belum nih risetnya. Gila, gila, keren, keren, keren banget sih. Soalnya kan orang kalau ngebayangin AI kan sekarang ya pasti benchmarknya kayak ChatGPT atau Iya enggak iya iya. Generative AI gitu ya. Mhm. Apa bikin gambar, bikin video yang baru-baru ini kan. Nah, tapi Mhm, 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 tentang mhm. otak ini kan mungkin Mhm, kalau yang nggak mempelajari di bidang itu bahkan nggak tahu itu setting mhm. gitu loh. Mm-mm. Emang Emang. orang-orang sekarang tuh banyak benchmark AI itu ke small subset of AI which is NLP gitu. Karena NLP ini kan emang yang paling paling gampang kita berinteraksinya kan, kayak chat gitu, kayak Iya, iya, iya. gambar, image itu kan emang yang sehari-hari kita temuin kan. Paling relate sama banyak orang lah ya. Iya, paling banyak dilihat sama orang, even untuk orang-orang yang tidak terlalu familiar sama AI gitu kan. Tapi kalau untuk bidang riset sendiri, banyak hal riset tentang kayak drugs discovery, apa chemical engineering dan lain sebagainya, itu tuh ada satu tipe learning yang menurut aku tuh ini tuh evolving banget, berguna banget untuk banyak bidang, which is tadi deep graph learning. Jadi Hmm. mempelajari learning tapi datanya berbasis graph gitu, connection between each other. Itu keren banget sih dan itu salah satu tools yang lagi dipakai buat ini drugs discovery tadi. Hmm. Jadi kayak Eh, dulu orang ibarat tadi dulu orang harus kayak formulate banyak hal buat menciptakan suatu obat gitu kan. Berdasarkan grafik kimia, aku nggak ngerti sih kayak rumus kimia-kimiaan gitu. Nah, tapi kalau Lo pakai aja nggak graf, ngerti apalagi gue gitu. tapi ya ini loh rumus kimia tuh kan kadang Iya, iya, ada ininya kan, ada formulanya kan, yang ada pakai iya, ring, ada heksagonal dan lain iya, iya. sebagainya. Nah itu kalau bisa ditranslate ke graph data, nanti graph datanya itu kita pakai machine learning, nanti machine learningnya itu bisa generate a new type of structure, Hmm. kimia structure gitu, chemistry structure. Nah itu nanti bisa dipakai buat drug discovery. Tuh, Hmm. Oke, keren oke, banget. oke. Gue mempelajari struktur yang udah ada sekarang aja. Gue nggak banget dulu zaman SMA tuh Kita kita kimia. kita 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 nggak mau pelajari, mesin yang mempelajari. Tapi kan kalau kita harus ngajarin mesin kan, dalam artian kita harus tahu nih bener apa enggak nih yang dia lakuin waktu lagi training segala macam kan. Kalau kita nggak Oh, ngerti domainnya juga kan bener ngeri sih. juga. That's why itu harus kerjasama sama orang-orang yang emang berkecimpung di dunia drug discovery atau chemistry gitu. Ya, Bang. Tapi kalau ngomongin itu kan udah praktik banget ya. Kalau kita Mm-mm. ngomongin lebih fundamental lagi, lebih lebih awam lagi, sebenarnya AI kan kayak ini buzzwords banget nih banyak kita dengar sekarang. Mm. Sebenarnya bedanya secara umum aja deh AI dengan data science tuh gimana kalau menurut pandangan lu?
Nah, ini yang aku tuh sering banget coba jelasin ke teman-teman karena kadang orang tuh pakai istilah ini tuh suka ketukar-tukar gitu kan. Ya, AI itu interchangeability. pada dasarnya semua bentuk teknologi yang bisa meniru kecerdasan manusia, sesimpel apapun itu. Nggak mesti pakai machine learning yang gimana-gimana yang harus bikin algoritma, training, nggak mesti kayak gitu. Even kita bikin program Python yang pakai Rule else based. if aja itu tuh sebenarnya pun udah termasuk artificial intelligence gitu karena dia bisa mengaplikasikan kecerdasan manusia untuk menentukan sesuatu ya walaupun algoritmanya sesimpel itu gitu kan. Ya Ya. itu udah bilang AI. AI itu ruang lingkupnya gede banget. Machine learning termasuk AI gitu. Deep learning termasuk AI. Nah, tapi kalau data science sendiri itu memang punya kaitan erat sama AI, tapi itu bukan AI sendiri gitu. Itu mungkin jadi salah satu bidang yang membantu perkembangannya AI. Jadi data science tuh kalau aku sendiri yang lihat itu ilmu keilmuan yang membantu kita untuk mempelajari insight yang ada dalam suatu data gitu. Karena kan data di kehidupan nyata tuh bentuknya ini ya scattered, datanya kotor gitu. Sulit buat kita mendapatkan insight. Tapi kalau kita mengimplementasikan beberapa teknik data science, kita tuh jadi ngerti, oh sebenarnya ini yang terjadi, oh data ini sebenarnya implying this Hmm, information gitu. Itu data science. Nah, I ada juga see. data engineering gitu kan. Mungkin data Hmm, engineering bisa, kalau aku pribadi mengkategorikannya sebagai salah satu part dari data science itu sendiri kan ya. Karena ketika kita mau mencari insight dari suatu data, kita harus engineer the data itself biar kayak dia uh, mungkin pakai normalisasi, mungkin scaling atau mungkin whatever it is, biar datanya itu bisa match sama apa yang kita butuhkan gitu. Nah, data science hmm, sama data engineering sendiri tuh luar biasa banget supportnya ke AI gitu. Jadi kalau kadang buat generate model AI yang bagus, model deep learning yang bagus, kita tuh butuh data yang bagus. Even itu hal yang paling utama yang aku pelajari selama aku belajar di Imperial College ini. Jadi hmm, buat yang paling penting itu sebenarnya bukan eh, algoritma yang luar biasa keren gitu. hmm. Bukan kayak kayak apa bukan model yang Kompleksnya pakai atau komponen banyak yang advance ya. bukan gitu. Tapi data yang bagus itu selalu Hmm, selalu itu permasalahannya karena ya, ya. semakin besar data kita, semakin besar model kita, semakin kompleks data kita itu kan semakin boros computing resource-nya dan itu tuh bukan hal yang ideal gitu buat Lebih baik diimplementasikan. nggak terlalu besar, tapi datanya emang high quality Iya, dan bisa lebih gitu. akurat jadinya gitu. Jadi hal paling penting dalam AI itu sebenarnya datanya itu sendiri. Kenapa ChatGPT itu lebih lebih gampang populer dibandingkan chatbot-chatbot lainnya yang dulu juga pakai deep learning, pakai NLP method. Karena ChatGPT dia apa ditrain pakai data yang lebih banyak daripada model-model lainnya. Itu kelebihannya gitu. Emang I data see. is everything gitu. Kalau misalnya data yang kita punya itu udah bagus, ya mau sesimpel apapun model kita, it can works gitu. Hmm. Gitu. Oke, oke. Berarti kalau gue simpulin dari pertanyaan tadi, sebenarnya kalau data science ini dia lebih ke tujuan dari knowledge itu sendiri untuk ngambil insight dari data gitu ya, Betul. berbagai macam Betul, betul. metodenya untuk ngambil insight dari data. Sedangkan kalau AI itu untuk mimic human intelligence ya. Jadi Yep, yep, the yep. purpose itself untuk bisa meniru kecerdasan manusia dalam bentuk apapun sebenarnya gitu ya. Dan Betul, betul, betul. existence of data science sangat membantu perkembangan AI kayak yang tadi udah lo jelasin ya. Oke, terus ada nggak? Gue sekarang ngebahas sedikit lagi tentang imperialnya ya. Kita udah bahas agak Oke. detail nih tentang data science. Kalau tentang imperial sendiri, ada nggak hal yang nggak sesuai ekspektasi lu nih gitu? Kan kalau sejauh ini kan kita ngebahas yang bagus-bagus terus kan. Tapi ada nggak kayak, Oke. lu kan udah mimpin ini bertahun-tahun nih, tapi pas Iya, begitu iya, sampai iya. sini, kayaknya nggak seindah yang dibayangkan gitu. Oke, Ada nggak? oke. Oke, banyak nih. Pertama, mungkin dua kali ya. Pertama, Eh, fasilitasnya tuh tidak menggambarkan world class university. Kenapa? Karena Imperial ini mungkin serakah juga ya nerima oh mahasiswa ya? gitu. Enggak sih, mungkin emang emang banyak orang-orang yang qualified buat masuk masuk Imperial gitu. Jadi Hmm. karena mahasiswa dia yang banyak, eh, fasilitas kampus itu tuh
menurut aku kurang sepadan gitu sama banyaknya mahasiswa gitu. Makanya Oh, Imperial sendiri tuh sampai punya 3 kampus berbeda dipecah gitu. Karena di London semua tuh, untuk eh, kenapa? di London semua. Iya di London semua. Kenapa Oke. dipecah? Karena kampus utama mereka itu udah nggak bisa expand lagi. Karena kan kampus utama itu di Exhibition Road kan. Exhibition Road tuh emang kawasan ibaratnya kayak di Kuningan lah gitu. Kalau misalnya Hmm. mereka mau expand tuh mahal banget pembebasan lahannya kan. Jadi mau nggak mau mereka harus pecah ke kampus. Tapi di masing-masing kampus ini pun fasilitasnya tidak lebih baik dari kampus utama gitu. Terus juga kayak em, kayak library-nya tuh Library. nggak buka 24 jam loh. Nggak kayak di kampus-kampus kebanyakan kan banyak yang buka Iya, 24 jam. Ini tuh iya, nggak buka iya. 24 jam. Mereka tutup tiap Jumat malam sampai Sabtu pagi tuh mereka tutup gitu. Oh, oke. Oke. Gitu. Well, Itu understandable lah ya. library-nya oke nggak? Library-nya secara Wah, fasilitas. library-nya tuh mengecewakan juga sih karena itu tadi mahasiswanya banyak. Jadi tuh Oh, library kan emang tempat favorit orang belajar ya. Terus pasti. anak-anak liberal kan juga suka belajar, jadi tuh susah banget dapat tempat kalau misalnya udah jam 10 ke atas. Itu susah banget dapat tempat. Tapi kalau misalkan lagi sepi, sebenarnya oke banget atau biasa aja? Kalau Kalau lagi sepi biasa ya? aja sebenarnya, biasa aja. Oh, Nggak mewah, nggak apa ya, oke. decent lah gitu. Nggak, apalagi dibandingin UI ya kan, library UI Oh, kan kalau keren banget library kan. UI bagus banget sih. Kalau misalnya dibanding sama library UI, aku masih lebih prefer library UI itu luar biasa sih. Iya, Kalau iya, iya, iya. tapi Jadi kayak udah mah nggak terlalu library. bagus, orangnya juga apa namanya karakteristiknya suka banget belajar ya. eh, eh, eh. Jadi Jadi penuh juga ya. oke, oke. Kalau 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 kampus lain sih Kak, katanya kayak UCL aku belum pernah visit sih kayak UCL kampus-kampus tempat kayak Oxford, Manchester gitu-gitu katanya bagus. Glasgow juga bagus banget ininya kampus apa library-nya. Cuman nggak tahu sih ya. Tapi Imperial tuh fasilitasnya jelek. Nah, itu pertama ya keluhan pertama ya keluhan. Oke. Yang di luar ekspektasi. Yang hal di luar ekspektasi yang kedua adalah kan waktu semester pertama tuh aku expect orang-orang Imperial pintar ya. Waktu awal-awal masuk tuh aku merasa aduh kayaknya yang paling bodoh nih aku doang deh. Yang lain tuh kayak pada pintar gitu, pada bisa paham apa materi di kelas dan lain sebagainya gitu, berani speak up dan lain sebagainya gitu. Dan mereka tuh kadang tuh vokal gitu, vokal ngomongnya, kenapa kita tuh nggak kayak gini, kenapa kita tuh nggak kayak gini sih belajarnya dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata pas sudah mulai kerja kelompok dan sebagainya, aku tuh semakin paham gitu. Ternyata orang-orang yang pinter nih mereka pinter ngomong doang gitu. Ketika eksekusi mereka Oh ternyata gitu. tidak lebih pinter dari saya gitu. Dari situ dari situ aku belajar kayak oh ternyata memang di di fase-fase seperti ini maksudnya udah studi master gitu, udah perkuliahan lah. Beda lah sama SMA, beda sama SMP, SD yang dimana kita tuh bisa mengandalkan kecerdasan doang gitu. Kalau udah Hmm, kuliah mas segala segala hal itu dicapai dengan effort gitu. Nggak ada gunanya pinter ngomong, pinter pinter hmm, pinter doang gitu. Tapi ketika eksekusinya nol gitu. Jadi kayak nggak sering sih, kayak beberapa kali gitu kan kita kerja hmm. kelompok sama teman-teman dari negara lain. Oh ya di jurusan aku tuh nggak ada anak Indo, jadi nggak pernah dapat anak kelompok yang orang Indo juga banyak ya Teh. Kayak ya dari yang emang orang native sini orang mana gitu kan. Ketika diskusi kelompok mereka vokal nih oh iya kenapa kita nggak coba metode A kenapa kita nggak coba metode B metode bla 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 gitu. Aku kan karena merasa tidak punya kapasitas untuk menyarankan, aku tuh nggak menyarankan dulu tapi yaudah cari Hmm. cari tahu dulu kerjain dulu gitu nanti pas pertemuan berikutnya yaudah kita kita show gitu apa yang udah kita dapat finding siapa gitu tapi mereka ternyata ngomong doang kita kita bakal coba metode A B C dan D gitu tapi pas meeting-meeting selanjutnya at the end mereka tidak mengerjakan apa-apa gitu. Jadi banyak banyak nyaranin tapi pas eksekusi Iya, kagak ada. Ya? betul. Bayangin kita tuh deadline jam 7 gitu kan, jam 7 malam. Aku tuh udah selesai tuh, codingan aku udah selesai, analisis bagian aku udah selesai. Ada satu orang, dia gak, baru training modelnya dari jam 12 siang, padahal deadline jam 7. Padahal itu sekali training tuh bisa makan waktu kayak 3 jam lah, karena datanya Hmm. banyak. Itu yang Tapi aku kayak lu speechless. kalau Ternyata kalau ada tugas kayak training gitu pakai device Hah? sendiri atau ada dari kampus apa gimana?
Oh, kalau kalau training kan kita butuh resource gede ya. Jadi Ya makanya. em, kalau GPU resource tuh kita punya banyak pilihan. Kadang biasanya dibebaskan ke mahasiswa, mahasiswa lebih lebih enak pakai environment mana. Tapi kampus Hmm. sendiri tuh menyediakan cluster, jadi kita bisa bikin Oh, SSH connection ke laptop kita buat pakai GPU kampus. Tapi kadang buat mahasiswa S2, apalagi cuma buat tugas itu kadang kita dibatasin karena itu dipakai buat research gitu kayak that's it. anak-anak PhD atau anak-anak ya yang emang lagi ngelakuin riset gitu. Nah, Ya. tapi kadang mereka tuh untuk matkul tertentu kadang mereka ngasih kayak premium bukan premium pro user buat kayak paper space. Paper space kalau familiar kayak mirip-mirip Google Google Colab lah, tapi dia emang sistem pricingnya beda. Cuman at the end itu tuh nggak mencukupi juga gitu karena kan kita nge-training tuh pasti sering ya karena kita mau cari model yang paling bagus kan Iya, bisa eksperimen kita lah bisa ya. training berkali-kali even mungkin berhari-hari nungguin training itu. Nah kadang itu udah ke cap gitu limit kita kalau misalnya kita pakai apa yang udah disediakan kampus jadi ujung-ujungnya ya beli sendiri sih. Nah, mostly aku Oh, tuh pakai Paperspace. Kalau misalnya teman-teman kampus tuh ada yang emang komputernya udah ada GPU, kadang mereka pakai komputer sendiri. Cuman kalau kalau aku karena tidak support CUDA ya, jadi dan kalau hmm. pakai CPU bisa-bisa aja sih, cuman jadi lama gitu. Jadi aku biasanya pakai Pro di Paperspace. Oke. Sorry, sorry, Gitu. lanjut lagi. Berarti ada lagi nggak nih poin-poin yang Poin tidak yang di luar sesuai ekspektasi? ekspektasi. Itu sih, oh sama satu lagi, ternyata cari temen tuh luar biasa susah waktu di Oh ya? Imperial. Jadi ini poin terakhir sih, itu benar-benar susah dan waktu semester satu tuh aku sampai ada di poin dimana kayak aku nggak punya temen ya sampai sampai sekarang ya, aku susah ya cari teman gitu. Karena itu tadi aku udah miss opportunity buat bikin circle dan kedua emang orang-orangnya pun socially awkward juga gitu. Karena kan ya bayangin orang yang backgroundnya Orang tuh pinter beda-beda semua ya? gitu. Nggak, ya nggak tahu sih ya, tapi intinya misalnya aku coba approach orang nih buat kenalan misalnya pas lagi di kelas coba nanya, kamu ngerti nggak ini gitu. Tapi mereka tuh nggak ngasih feedback lagi gitu. Jadi kan kita bingung ini dia kira-kira mau nggak ya gue lanjutin ngomong apa enggak gitu. Iya. Itu yang susah gitu karena emang orang-orangnya tuh nggak semuanya easy going gitu. Banyak dari mereka yang super super tertutup gitu. Jadi kayak ya susah cari teman. Jadi tiga itu sih paling yang di luar ekspektasi sih saya sih luar biasa. Oh, ada satu lagi mungkin. Iya, boleh. Tugasnya luar biasa banyak, demanding dan susah. Susah dalam artian karena kita gak ngerti ya, karena kita belum tahu, belum familiar, kita kan harus belajar. Tapi di satu sisi kita harus ngerjain itu dalam waktu sesingkat-singkatnya. Itu yang bikin challenging. Dulu waktu sebelum mau mulai kuliah kayak, apalah, cuman kuliah doang gitu kan. Pasti bisa lah, orang S1 aja bisa, 4 tahun loh dulu gitu kan. Ini kan cuma setahun bisa lah. Tapi karena cuma setahun itu bikin kayak, susah banget, ya ampun. Kayak, aduh, even ya, ke saking, apa ya, saking demandingnya kuliah ini, aku tuh kalau misalnya mau makan atau mau melakukan hal lain, mau ke toilet aja, nunggu di bak codingan dulu biar bisa running, biar bisa ditinggal. Sebegitu Sumpah, ya. tentunya. Iya, iya bener. Even di minggu lalu bener-bener minggu yang hektik banget. Aku ada 3 deadline. Literally tidur itu jam 1-an, itu buka laptop. Hmm. Bangun pagi sebelum sholat subuh buka laptop dulu. Orang kan buka buka HP ya. Ini buka laptop dulu ngelihat codingannya udah selesai running apa belum gitu. Oh ada error. Oh ya udah deh nanti gitu gitu sehektik itu sih yang di luar ekspektasi maksudnya dulu kan mikir pasti bisa lah apapun pasti bisa gitu sekarang bisa nggak ya bisa nggak ya gitu. Tapi apakah sebagian besar jurusan Mm-mm. Imperial kayak gitu emang Mm-mm. Imperial yang susah banget atau ini mah udah Imperial susah, jurusannya juga yang bikin susah karena jurusannya gitu? Nah itu jujur aku nggak tahu ya karena eh, teman-teman yang lain sepertinya bisa menikmati hidup mereka anak-anak imperial gitu kan. Mungkin karena arrangement dari Department of Computing yang seperti ini, yang mereka cuma mau 8 minggu. Di departemen lain sih ada yang 12 minggu juga perkuliahannya. Dan ada Hmm. yang gak emphasize ke exam atau ke tugas gitu. Mereka lebih kayak ke kerja kelompok.
yang kayak semua penilaian mereka tuh berbasis kerja kelompok atau proyek gitu. Hmm. Nah, jadi aku tidak bisa bikin komparasi juga sih ya. Cuman kalau misalnya aku lagi ngobrolin sama teman-teman sesama Imperial anak Indo juga gitu, kadang ya, oh enggak kok, masih bisa jalan-jalan kok, masih bisa. Terus kalian kan punya waktu ya, aku tidak gitu. Even untuk Kayaknya diriku emang sendiri aja jurusan butuh lu deh, waktu. Git. Kayaknya emang jurusan lu yang Mungkin ya, paling. mungkin. Karena juga dosen-dosennya itu, karena mereka juga dosen-dosennya luar biasa ya, orang-orang yang emang 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 dedicated gitu. Karena mereka dedicated, mereka pengen mahasiswanya juga pada dedicated gitu. Jadi Hmm. kayak, jadi memang dosen-dosennya tuh emang, even ada salah satu dosen yang jadi pengarang buku Math for Machine Learning. Itu dosen dari Imperial tuh, Math for Machine Learning tuh bukunya emang dipakai di mana-mana sih. Makanya Iya, iya, emang iya. emang karena dosennya tuh pinter, ekspektasi mereka tinggi, mereka jadi demanding juga tugas-tugasnya gitu. Makanya jadi susah sih gitu. Ya nggak apa-apa lah, bagus berarti eh, peningkatan kapasitas lu bakalan signifikan banget nih. Ini gue sebenarnya masih banyak nih Git yang pengen gue Mm. tanya ini, cuman kita udah mau sejam. Gue Oh, pengen kasih kesempatan dulu sama teman-teman yang ada di sini sebelum nanti gue oke. masuk ke pertanyaan yang ada di Google Form. Oke, Nah, oke, buat oke. teman-teman nih di sini, gue lihat ada 16 partisipan. Kalau ada yang pengen tanya, boleh banget langsung aja eh, nanya, boleh raise hand, boleh eh, ngomong di chat ya, bisa eh, ketik di chat atau langsung nyalain mic juga boleh. Aku sambil cek juga nih. Ada yang raise hand nih, Hmm. Mas Adi Bintang ya. Mas Adi Bintang. Boleh, Yap, Mas Adi. cek masuk suaraku Kak Iya, Masuk, iya. masuk. Oke, salam kenal Kak Jihar sama Kak Gita. Perkenalkan aku Bintang. Oh, Eh Bintang. seben- Sebenarnya yang aku pengen tanyain tuh, jadi aku sendiri kan sebenarnya career shifter ya, career shifter yang Mm, cukup kontras juga dari manajemen bisnis ke sekarang data engineer gitu. mm, mm, Nah, kebetulan aku memang ada rencana studi keluar gitu, dan kebetulan juga Imperial College itu ada satu apa ya jurusannya untuk S2 itu yang kurikulumnya tuh cocok banget, itu bisnis mm, analitik. Nah, mm, kalau dari pengalaman Kak Gita nih, ngedaftar dari mungkin dari beasiswa atau dari Imperialnya sendiri tuh sebenarnya ke Imperial tuh ramah untuk career shifter nggak sih? mm, Gitu. mm, Apakah Hmm. memang oh ya udah harus linear gitu sama Hmm, jurusannya? linearitas jurusan ya. Gimana mm. Git? Ya, Kalau linearitas jurusan. Thank you Mas Bintang pertanyaannya ya. ya siap, Kak. Thank you Mas Bintang, salam kenal juga. So, kalau di Imperial Business Analytics itu jadi part dari business school ya, bukan dari computing school. Nah, kalau dari bisnis school sendiri aku kurang tahu ya mereka tuh punya kriterianya seperti apa, karena eh, buat penerimaan admission system itu setahu aku dihandle memang per masing-masing departemen gitu. Jadi yang seleksi, yang review application kita itu benar-benar dari departemennya. Nah, buat departemen aku sendiri, departemen computing, itu mereka luar biasa ramah sama sama career shifter gitu. Even aku punya banyak kenalan di jurusan aku yang dia itu dulunya di chemical engineering, ada yang di biology, ada yang macam-macam pokoknya backgroundnya. Itu tapi di departemen aku. Nah, kalau buat departemen bisnis di business school sendiri aku kurang paham ya. Mungkin bisa reach out ke orang-orang yang memang lagi studi di business school gitu. Tapi setahu aku si Imperial tuh buat admission sendiri tuh mereka welcome buat semua background selama mereka menilai kita tuh sanggup gitu untuk belajar apa yang mereka tawarkan gitu. Kadang mereka ngelihat dari nilai-nilai kita yang nilai-nilai kita waktu S1 yang mereka lihat itu bukan apa yang kita pelajari sih, tapi kayak seberapa seriusnya kita sama apa yang kita pelajari dulu gitu. Setahu aku kayak gitu sih. Semoga membantu ya, Mas. Siap, Oke, makasih banyak Kak Gita. Iya. aman Mas Bintang ada follow up question? Paling ini sih, kalau dari biasanya kan kalau apply ke studi luar kan
ada aspek beasiswa sama kampus yang dituju kan ya Kak ya. Nah, Mhm. kalau untuk Imperial sendiri, apa aja sih yang perlu disiapkan selain bahasa Inggris ya tentunya? Maksudnya kayak TOEFL atau IELTS Mhm. gitu, apakah ada admission tertentu gitu? Mhm. Oke. Kalau yang aku jujur-jujuran aja ya, tapi kalau Imperial dan sebenarnya universitas-universitas top di dunia itu mereka tuh melihat education tuh sebagai bisnis. Jadi hal yang paling utama untuk disiapkan ya pasti finansial ya. Jadi mereka itu kalau dari yang aku lihat sih ya patternnya, itu kebanyakan mereka nerima orang-orang yang biasanya udah dapat beasiswa duluan. Tapi bukan berarti kita nggak dapat beasiswa mereka nggak nerima. Kadang mereka tetap nerima kalau misalnya memang background kita tuh bagi mereka outstanding gitu. Kayak oh ini orangnya kayaknya pintar, orangnya capable gitu, experience-nya udah luar biasa dan mungkin bisa nambah added value ke jurusan kita, ke bisnis kita gitu. Apalagi kalau misalnya kita punya clear plan, itu sih yang paling penting waktu daftar kampus gitu ya. Jadi waktu daftar kampus tuh kadang kita tuh cuman fokus buat motivation letter ya. Soalnya kan kalau Imperial di jurusan aku sendiri kita nggak butuh kayak tes GMAT atau GRE itu kita nggak butuh selain. Jadi kita cuma butuh tes IELTS sama essay motivation letter dan berkas-berkas pendukung lainnya gitu. Nah, kalau misalnya di Imperial sendiri, kadang tuh teman-teman berdasarkan pengalaman teman-teman yang kemarin belum berhasil masuk Imperial, itu esai mereka lebih cenderung emphasize kalau mereka itu pengalaman mereka itu apa gitu. Mereka tuh hebat gitu. Mereka udah shift bla bla bla, tapi mereka tuh belum punya plan yang jelas gitu. Mereka tuh mau apa selama kuliah, mereka mau belajar apa, ekspektasi mereka apa, dan ketika lulus tuh mereka mau jadi apa. Nah, kadang kalau hal-hal yang vague yang belum jelas kayak gitu, Imperial nggak nerima. Aku nggak tahu sih ya kriteria mereka apa. Cuman yang paling penting sih menyiapkan plannya apa, mau belajar apa, dan nanti setelah lulus mau dipakai apa tuh gelar gitu. Gitu sih. Semoga membantu Hmm, ya, Mas. nice, nice, nice. Jadi motivation letter itu part yang sangat penting banget Iya, ya. penting banget, penting banget. Oke, thank you Mas Bintang. Ini ada yang raise hand lagi nih Mas Farhan. Boleh, silakan Mas Farhan. Oh ya Kak, halo, suara saya kedengaran Kak. Ya, kedengaran. Oke, baik sebelumnya terima kasih atas kesempatannya. Kenalin aku Farhan Rahman, biasa dipanggil Farhan. Aku asal dari Makassar dan sekarang masih semester akhir, so ya aku masih prepare juga untuk next apa ya journey aku untuk setelah lulus kayak gitu Kak. Oh ya Mm-mm. sebelumnya aku mau jelasin bahwa aku backgroundnya sebenarnya shift karir juga kayak tadi Mas siapa sih? Bintang. Mas Ya tadi Adi. Mas Bintang. itu ya Mas Adi. Ya aku sebenarnya backgroundnya dari telekomunikasi Kak, tapi Mm. sekarang aku juga lagi ngedalamin tentang AI sama deep learning kayak gitu-gitu. Nah, Mm. cuman aku mau nanya sih Kak, kalau dari Kak Gita sendiri, kemarin pas daftar misalnya beasiswa atau di Imperial College-nya, kan aku juga tertarik juga sama jurusan AI gitu Kak, computing. Mm. Nah, itu kemarin Kakak ada background research tertentu kah yang menjadi prasyarat untuk seleksi di universitas atau di beasiswanya Kak seperti apa? Dan misalnya kalau dari research atau project tertentu, apakah ada kriteria seleksi tertentu Kak seperti itu? Terima kasih Kak. Mm. Sorry, Farhan, aku mau nanya background research ini maksudnya gimana ya? Kayak misalnya pernah ngerjain sebuah project research gitu yang nanti bisa dipakai untuk portfolio ke Oh, pendaftaran gitu Kak. paham, 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 paham. Oke, oke, oke. Thank you. Jadi, ini aku langsung jawab aja ya. Iya, iya, langsung langsung gas gitu, gas, Jadi, gas. Santai aja. jadi kalau misalnya waktu aku daftar kemarin, oh ya selain motivation letter itu kita juga submit CV. Nah di CV itulah aku naro apa-apa yang pernah aku kerjain gitu. Termasuk kan kalau di CV kita juga masukin riwayat kerja kan. Nah dulu itu aku bikin gimana caranya biar CV aku itu bisa highlight pengalaman-pengalaman aku di AI. Jadi kayak misalnya ketika kerja pernah ngerunning machine learning model apa gitu, tuh aku sebutin gitu. Atau mungkin dulu pernah involve bikin proyek apa waktu zaman sebelum kerja gitu, tetap aku masukin. Atau pernah ikut lomba-lomba apa gitu, aku masukin walaupun mungkin lombanya nggak menang gitu. Tapi
aku kasih tahu gitu kalau aku tuh pernah dan sering involve ke project-project yang berkaitan sama AI. Begitupun di motivation letter aku gitu. Aku waktu di motivation letter tuh nggak begitu highlight seberapa banyak prestasi aku, tapi aku kayak highlight 1 atau 2 project aku yang aku bilang itu tuh jadi alasan kenapa aku tuh suka banget AI dan pengen improve di bidang AI karena aku tertarik sama project-project yang pernah aku kerjain dulu gitu. Gitu sih waktu daftar. Ada lagi nggak ya pertanyaannya tadi aku lupa. Kayak itu aja kan ya yang masalah background research atau ada lagi? Ya Kak, sepertinya Mm-mm. cukup seperti Oh, itu. Udah oke. terjawab belum nih Mas Farhan? Udah ya? Oke, sip. Oke, sip. Thank you Mas Farhan pertanyaannya. Thank you juga Kak Gita jawabannya. Mm. Ada lagi teman-teman yang mau nanya secara langsung nih, mumpung kita masih diskusi bareng sama Kak Gita. Kalau belum ada, ini kayaknya tadi ada yang sempat chat ya. Mm-mm. Bacain aja. Saat ini kan banyak orang yang nggak berani untuk kuliah ke luar negeri karena takut nggak ngerti pas dosennya ngomong. Apalagi UK British banget. Menurut Kak Gita, sepenting itu nggak sih untuk jago bahasa Inggris dulu sebelum memutuskan lanjut kuliah keluar? Hmm. Gimana gitu? Sebenarnya ini bahasa Inggris tuh faktor yang kesekian sih. Itu tidak sekrusial itu sebenarnya. Apalagi kalau kita punya resource dalam artian punya duit banyak gitu kan. Kita bisa ngambil apa summer summer course buat bahasa Inggris gitu. Even teman-teman aku yang ikut summer course terus selesai summer course juga sebenarnya bahasa Inggrisnya masih jelek-jelek juga gitu. Kayak aku bilang tadi di kampus aku tuh banyak juga mahasiswa yang bahasa Inggrisnya tuh gak bagus gitu. Even the way they pronounce something itu tuh jelek banget gitu. Even Hmm. jelek banget tuh dalam artian dengan aksen mereka gitu. Jadi Ya, ya. jelek tuh artian bukan arti aku menjelek-jelekan aksen tertentu ya, tapi kayak tidak dimengerti gitu. Sulit untuk dimengerti, Ya. bukan jelek, sorry. Nah, Tapi, eh nggak ngerti dosennya ngomong itu sebenarnya wajar aja ya. Nggak ngerti itu karena mungkin emang kita nggak ngerti konteks apa yang diajarin, karena mungkin itu hal baru buat kita, atau mungkin karena ya tadi bahasa Inggris, cuman itu bukan sesuatu yang krusial banget karena kebanyakan setahu aku ya di kampus-kampus di UK ini di record gitu. Setiap lecture kan di record kan. Kalau di Imperial sendiri itu setiap lecture tuh selalu ada recordingnya dan setiap recording itu selalu ada otomatis subtitlesnya gitu. Jadi hmm. itu bukan hal utama. Nah, aku pribadi aku tuh jarang gitu nonton rewatch video lecture walaupun aku nggak ngerti nih dosennya jelasin apa tuh di kelas. Aku tuh nggak rewatch lagi, tapi aku kayak pelajari sendiri materi yang dia kasih karena dosen-dosen di UK, di universitas UK dan di universitas lain mungkin menurut aku ya itu pasti ngasih resource belajar kan, dan itu nggak cuma PPT slide PPT doang tapi juga kayak lecture note itu kayak mereka bikin suatu PDF panjang gitu yang menjelaskan secara detail apa presentasi mereka. Dan dari situ tuh aku biasanya pelajarin sendiri gitu. Apalagi sekarang tools kan udah banyak kayak ChatGPT itu kan bisa kita pakai buat belajar juga tuh. Misalnya kita nggak ngerti apaan sih ini istilah apa, kita tanya ChatGPT dia bisa jelasin panjang lebar gitu kan. Jadi gak masalah sih, banyak teman-teman aku yang nggak jago bahasa Inggris dan they fine up to now gitu. Jadi itu bukan penghalang kita. Yang penting itu kita mau dan berusaha sih. Itu yang paling utama karena banyak banget teman-teman aku, even teman-teman Indo yang bahasa Inggrisnya tuh ya biasa-biasa aja gitu, cukup aja gitu. Tapi mereka perform luar biasa bagus gitu karena itu tadi they keep trying gitu. Ada kesempatan apa buat membuktikan dirinya bisa gitu di depan dosen, tetap mencoba gitu. Walaupun ya bahasa Inggrisnya nggak ini banget. Orang-orang native bahkan bisa mengerti gitu kalau misalnya oh kamu nggak begitu bisa bahasa Inggris, ya jelas karena itu bukan bahasa kamu dari lahir gitu kan. Iya, Even iya. kita tuh tergolong hebat loh karena kita bisa menguasai 2 bahasa, mereka cuma 1 bahasa doang gitu. Jadi ya itu gak sepenting itu. Yang penting ketika mau lanjut kuliah keluar tuh adalah planningnya, kayak kita mau belajar apa dan kita mau apa setelah selesai kuliah itu yang I see. Ya, ya. Jadi jangan jiper duluan ya. Kadang kayak, jangan wah ini jiper. requirement-nya harus apa IELTS sekian, sekian, sekian gitu. Tapi Iya, ada nggak yang gitu Kak. IELTS-nya secara tes dia di bawah requirement tapi masuk? Ada yang tadi lu bilang itu ya? Itu banyak banget case-nya. Kata aku tadi, as long as kita punya duit, kita bisa bayar summer course. Karena universitas di UK itu rata-rata begitu. Kalau misalnya kita even teman aku pun ada yang nawar IELTS.
anak Indo yang kuliah di Imperial, ada yang nawar IELTS. Jadi IELTS dia itu dia udah 2 kali nyoba buat tes IELTS dan dia itu kurang kurang dari requirement. Dia nego sama sama admission timnya dari departemen dia dan dapat akhirnya. Dan itu Oh, dia nggak ikut iya, summer iya. course gitu, karena dia bilang karena dia anak LPDP, dia bilang saya nggak mampu kalau bayar summer course, tapi saya pengen banget masuk kuliah ini. Intinya gitu. Bahasa Inggris tuh dan IELTS itu bukan penghalang gitu. Selama kita mau Yes. dan kita cari cara itu pasti aja ada cara. Yang penting tuh ya itu tadi niat usaha, dan yang paling penting tadi kita udah punya plan yang jelas Oh, gitu. Selama kita punya plan yang jelas, insya Allah bakal lancar. nice, nice, nice. Gitu ya guys. Jadi buat yang udah punya plan tapi masih terhalang bahasa, jangan sampai jadi penghalang buat kalian ya. Betul, betul. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Boleh raise hand atau dikirim di kolom chat ya guys. Sembari nunggu, mungkin aku bacain dulu beberapa pertanyaan yang ada di Google Form nih gitu. Oke. eh ini di Google Form nanya pada pakai bahasa Inggris nih. Mungkin ngiranya kita bakal pakai bahasa Inggris kali ya. eh Gue bacain aja ya. I'm wondering about the opportunity to work in the AI field. From what you Aha. know, is it enough to learn AI from a Mhm. credible online course or Hmm. enough in university? And Mhm. does the graduate certificate help you to compete in the job market? Mhm. Oke, oke. Nah, ini pertanyaan agak tricky sih. Pada dasarnya kalau misalnya kita mau kerja di AI dan ada pertanyaan apakah kita butuh S2 apa enggak, itu balik lagi. Kita mau kerja di bidang AI sejauh apa gitu. Karena Hmm. di AI sendiri tuh job field-nya banyak banget. Even data science mungkin bisa dikonsider sebagai salah satu bidang pekerjaan di bidang AI gitu kan. Nah, kalau misalnya memang jurusan pekerjaannya itu yang kita incar ya, karena yang kita incar itu lebih ke hal yang aplikatif di industri, menurut aku S1 pun cukup, atau kayak course-course yang ada online course dan sebagainya itu cukup buat kita keep up sama industri. Tapi kalau misalnya pekerjaannya itu approach-nya memang generate AI gitu, mau jadi AI scientist, AI engineer, as in kita generate model baru dan lain sebagainya, dan itu tuh banyak gitu, banyak company di luar sana yang mereka mau bayar engineer buat bikin model AI. Itu tuh wajib banget S2. Kenapa wajib S2? Karena di S2 dan higher degree even di bidang computing, PhD itu tuh dihitung sebagai pengalaman kerja. Kenapa demikian? Karena AI ini kan bidang yang perkembangannya cepat banget kan. Even dalam 2 tahun pun Ya. perkembangan cepat. Even kayak materi-materi yang aku pelajari waktu S2 ini aja rata-rata berbasis dari paper yang 2021 ke atas. Bayangin seberapa barunya hal-hal itu. Nah, itu yang bikin kenapa kita harus S2 buat orang-orang yang emang tertarik buat bekerja di bidang eh, AI yang emang fokus buat generate model machine learning Hmm. gitu. Bukan buat kayak ya implement AI yang sudah ada ke sistem, integrate itu kan lebih ke itu AI juga gitu, tapi kan itu lebih Hmm. aplikatif ke kebutuhan industri gitu. Kalau ini kan kalau company biasanya ke financial company sih, kayak mereka butuh AI buat chatbot apa lain sebagainya yang memang emphasize-nya ke novelty gitu, sesuatu yang baru. Itu tuh wajib banget S2, S2, S3 higher degree. Dan itu, Hmm. nah, tapi buat secara general sendiri, biasanya kalau S2 S2 S3 higher higher education buat di bidang AI itu lebih menjual gitu. Karena Hmm. itu tadi kalau semakin ketika kita berkecimpung di akademis, kita tuh jadi ke-expose sama hal-hal baru, perkembangan yang paling baru di bidang ini. Karena bidang ini tuh emang scientific banget nature-nya gitu. Jadi itu emang membantu banget sih. Jadi ya kalau Hmm. tadi balik lagi, kalau memang pengen job field-nya itu AI banget, murni AI gitu, yang benar-benar modal, wajib banget sih Ya. menurut aku ambil higher education gitu. I see, I see. Berarti kalau tujuannya AI scientist, research Iya, scientist yang bener-bener betul, 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 generate model baru, sifatnya betul, inovatif, ada betul, novelty di situ harus harus S2 minimal betul, ya, PhD betul, gitu ya. betul, Tapi kalau minimal ya S2. BI, data analis, even data scientist juga eh, Data masih scientist perlu juga juga. butuh sih, kayak buat extend lagi itu tadi, Ya, buat ya, extend. tergantung tergantung soalnya data scientist juga macam-macam banget sekarang ya. Iya Eh, kan, eh, di tiap company juga posisi data beda. tuh banyak banget sekarang kan. Data Bener, bener, engineer, bener. data scientist, ada data production.
Hmm. banyak lah data ya. MLOps sekarang juga ada ML Iya, Engineer macam-macam. MLOps itu menarik banget sih. I see, I see. Oke. Semoga terjawab ya nih teman yang bertanya. Aku lanjut lagi nih pertanyaan dari Google Form. Teman-teman kalau ada yang mau tanya boleh raise hand ya. Eh, aku karena sambil nunggu pertanyaan dari kalian, aku bacain dulu pertanyaan yang ada di Google Form. What are your study tips for learning mathematics and algorithms for someone who is not from a STEM background? Even for Hmm, those who are from STEM background would still find them ya, difficult. setuju. It is. Nah, apa ya tipsnya? Karena aku sendiri belum merasa cukup jago nih matematika. Tapi kalau matematika tuh buat di higher education lebih banyak ke konsepnya sih, bukan kayak kita waktu S1, waktu SMA dan sebagainya itu kan memang banyak kayak kita dikasih angka, kita dikasih rumus, kita dikasih persoalan, kita harus coba aplikasikan kan. Tapi kalau misalnya di higher education, di master degree, di PhD itu lebih banyak kayak kita sendiri bahkan yang bikin formulanya gitu. Jadi kayak kita memahami suatu logika pakai rumus gitu. Jadi kalau misalnya ditanya buat gimana caranya buat jago matematika, kalau ditanya jago matematika yang ngitung cosine dan lain sebagainya berdasar rumus, jujur aku juga belum jago gitu. Tapi kalau misalnya konteksnya buat belajar AI di S2 S3, tipsnya adalah harus memahami notasi matematika sih. Itu yang paling penting sebenarnya. Notasi matematika tuh setelah kita paham notasi matematika, oh simbol ini tuh artinya ini, oh simbol ini artinya ini. Semuanya tuh make sense gitu. Semuanya tuh balik lagi sama apa dasar-dasar yang pernah kita pelajari dulu gitu waktu di SMA, waktu di SMP. Kayak oh ini tuh sebenarnya maksudnya ini. Oh, karena semakin kalau di AI sendiri ya sebenarnya matematikanya tuh nggak sesusah itu gitu. Yang sulit itu adalah penjabaran logika dalam mathematical formulation itu yang susah gitu. Jadi kalau tips and trick ya mungkin kalau matematika ya coba soal sih ya. Oke. Coba soal, sisanya sih nggak ada lagi. Berarti Kayak penting banget memahami si notasi-notasi itu ya ya. notasi. Cuman kayak dulu tuh nggak ngerti kayak kan ada notasi V sama A kayak gini kan. Ini apa artinya? Oh ternyata ini tuh adalah elemen dari semuanya gitu. Atau kayak Ya, oh ya. ini tuh artinya apa gitu. Gitu terus. Harus I memahami see. notasi. Soalnya saintis tuh kadang males ya. Dia nggak pengen nulis dalam teks panjang, ditulisnya pakai notasi-notasi pendek, tapi kita harus Betul, ngerti. betul sekali, betul. Iya, iya, iya. Kita harus ngerti bahasa mereka nih. Jadi kayak belajar tajwid Betul, matematikanya ya. betul. Makanya waktu semester 1 tuh waktu belajar math for machine learning tuh kadang bilang, ini lagi belajar sastra Yunani apa ya? Isinya sigma, pi, gitu-gitu. Iya, 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 iya. I see, I see. Oke. Lanjutnya ada satu lagi di Google Form. Oke, Tapi ini umum banget kayaknya. How to get into uni majoring in AI in master. Ya, oke. gimana gitu? Gimana cara masuk universitas Ya, eh, jurusan AI di master. jurusan AI? Ya daftar sih. Basically Iya, iya. daftar sih. Iya benar sih. Cuman mungkin Daftar sih. eh, tadi ya perlu punya plan yang jelas Ya, yang paling yang ya. penting selama kita punya plan yang jelas, mau belajar apa, dan plan yang jelas mau lulus ngapain, ya pasti bisa masuk sih. Boleh Even boleh kasih contoh nggak plan yang bagus tuh sebenarnya biasanya kayak gimana? Typically sama yang plan yang biasanya bagus gimana? yang salah itu kayak gimana orang Oke, nulis oke. plan? It is good question. Jadi biasanya tuh kita kan fokus kayak ya udah kita pengen belajar AI gitu. Nah kalau aku Hmm. sendiri tuh, aku dulu bilang spesifik, aku tuh mau belajar AI khususnya NLP. Tapi NLP-nya tuh bukan teks, tapi yang language based yang ngomong. Karena dulu tuh aku pernah punya project, jadi aku tuh sambungin sama experience aku sendiri. That's why itu Ah, bikin bikin lebih kuat gitu. Motifnya ya. lebih kuat gitu. Jadi dulu tuh aku pernah bikin namanya Bacara. Terus juga Bacara tuh kayak eh, project yang bikin inilah translate dari bahasa isyarat ke Hmm. spoken language gitu. Terus skripsi aku tuh juga masak AI tapi buat keywords speech recognition.
itu ngomong juga kan, tapi itu NLP gitu. Jadi lebih banyak ke signal processing-nya gitu. Jadi ke translate ke signal, terus translate ke kata, terus baru kita feed ke model machine learning-nya gitu kan. Itu yang aku tertarik dan itu yang aku bilang di motivation letter aku. Kalau aku dulu pernah ngerjain project ini, terus aku jadi makin tertarik nih buat belajar masalah NLP di bidang ini, di bidang audio dan bidang signal lainnya gitu, kayak gambar dan sebagainya gitu. Dan aku pengen belajar lebih tentang ini. Nah, harapannya setelah lulus, aku pengen tadi kayak misalnya aku melanjutkan project bicara aku, atau aku mau jadi dosen yang memang jadi dosen, sorry, jadi researcher yang fokus ke bidang NLP. Apalagi di Indonesia kan bahasa di Indonesia kan banyak banget tuh, berapa ribu, ratus ribu lah bahasa di Indonesia, dan aku tuh tertarik banget Yes. kayak bikin korpus di Indonesia. Aku bilangnya kayak gitu gitu. Jadi Hmm. plannya jelas kan, mereka ngerti gitu. Oh, anak orang ini tuh punya ekspektasi seperti ini ternyata kalau kuliah di tempat kita, dan mereka tuh bisa ngukur kalau dia punya ekspektasi seperti ini, apakah kampus kita tuh bisa memenuhi ekspektasi dia gitu, dan dari dianya sendiri, oh dia mau gitu belajar ini dan kita punya fasilitasnya, kemungkinan besar diterima gitu. Nah, yang contoh jeleknya tuh kadang mereka cuma bilang, iya saya dulu pernah ngerjain AI di pekerjaan saya yang dulu gitu. Bahasnya A misalnya, AI buat I don't know misalnya prediction forecast harga saham misalnya, tapi Ya. dia tuh cuma bilang dia pengen enhance AI, tapi udah secara general pengen enhance AI aja, tapi kan itu nggak jelas Hmm. kan mau enhance AI di mana gitu, apakah mau di finansial lagi, apakah mau di bidang lain gitu, itu nggak jelas. Terus ya plannya ya mau jadi expert di bidang AI, itu kan masih nggak jelas kan, itu yang harus dispesifik gitu, dispesifikasiin Hmm. maunya belajar apa sih gitu, apa sih yang mau didapat. Oh, mau belajar NLP, oh mau belajar computer vision, oh mau belajar uh, novel deep learning method gitu. Itu yang harus di-emphasize di motivation Hmm. letter biasanya. Yes, yes. Jadi jangan terlalu umum ya, dan Iya, harus jangan terlalu umum. spesifik. Semakin spesifik tuh berarti kamu semakin yakin gitu mau kuliah ini tuh karena itu gitu. Apalagi kalau misalnya bisa disangkut pautkan sama background kita, sama experience kita, sama achievement kita, itu lebih bagus lagi gitu. Hmm, yes, 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 yes. Oke, berarti gitu ya guys untuk bikin motivation letter. Nah, sebenarnya kita bukan ngebahas itu sih ya, teman ini nggak apa-apa Iya. sekarang. Gak Apa apa-apa, namanya soalnya untuk nanya kan tadi. iya iya benar benar benar. Plan yang bagus itu berarti dia tidak terlalu umum, jadi ada penjelasan spesifiknya. Terus apa yang bisa kamu berikan setelah belajar dari situ gitu ya, dan Betul, betul, disangkut pautkan dengan background kamu juga gitu ya. betul, betul. I see, I see. Oke, thank you Kak Gita. Aku balik lagi nih ke teman-teman yang ada di sini. Ada yang masih mau nanya atau enggak? Kalau udah enggak, aku ada satu segmen terakhir sebelum kita sudahi. Kayaknya belum ada yang raise hand lagi. Oke, kalau gitu aku ada satu segmen terakhir nih Kak Gita. Ini sebenarnya untuk ya seru-seruan aja sih. Jadi aku nanti kayak kasih pertanyaan, Kak Gita pilih ya, jawab cepat aja. Bukan pilih sih, lebih ke agree atau disagree, atau nanti ada Oke. juga yang milih this or that gitu. Tapi gak ditanya alasannya kan? Gak usah ditanya alasannya kan? Enggak, kecuali menarik ya. Oke. Oke, yang pertama, agree or disagree, AI will replace most human jobs in the future. Agree, agree. Agree. Oke, Agree. menarik. Berbahaya ya. Berarti most human jobs will be replaced by AI. Nggak Menarik berbahaya lagi. dong. Itu artinya tren pekerjaan manusia akan berpindah gitu. Dari yang Oke. yang banyak orang ngerjain hal yang manual, jadi mengerjakan pekerjaan yang lebih inovatif gitu. Oke. Oh, berarti replace as in bakalan ada yang baru juga bermunculan Iya, gitu. betul. Ada pekerjaan baru juga. Makanya sekarang kan makin banyak tuh pekerjaan bidang AI, data scientist, data engineer, Iya, yang iya. mungkin 10 tahun lalu nggak ada kan. Ada. Benar, benar, benar. Oke. This or that, R atau Python? Gimana? Jadi kan pertanyaannya milih ya. This or Oh, that, R Python, R Python lah atau jelas. Python? Python, Python, Python. oke. Oke. Agree or disagree? There is a significant gender gap in the AI field. Agree, agree. Agree. Agree, agree. Sebagai salah satu woman in tech, Iya, merasa agree. Itu agree, agree. oke. Agree or disagree? Everyone can learn and work in AI field. Disagree. Nggak tahu nih. Disagree somehow.
Disagree. Sebagai orang yang udah belajar di Imperial, kayaknya nggak semua deh. Iya, bukan bukan nggak semua dalam artian mampu ya, tapi kayak lebih kepada semua orang tuh punya ini kan, innate innate apa bakat bakat dari lahir Hmm. gitu. Bukan Ya, bakat sih, ya. kecenderungan mereka lebih ahli di mana gitu. Ada orang yang mereka lebih jago ngomong, mereka lebih lebih jago hal-hal yang sosial, yang lebih abstrak gitu. Nah, di AI sendiri sebenarnya ya ya bisa-bisa aja sih ya. Tapi kayak bagi Nanti dia sebagian orang nanya doang pas pas grup kelompok, pas eksekusi malah nggak kerjain. tapi tapi dalam artian AI itu butuh orang yang sering kepo, kayak haus sama tren update gitu. Itu sih Hmm. yang paling paling challenging sebenarnya. Kadang Hmm. ada orang yang mereka lebih sifatnya lebih konvensional, kayak ya keep it is at it is gitu. Kayak Hmm. lebih 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 pengen, bukan konvensional sih, konservatif gitu. Jadi kayak ya nggak buat semua orang sih ya, not for everyone menurut aku Benar-benar. ya. Tapi kalau misalnya selama ada kemauan sih ya semua orang bisa-bisa aja sih ya. Iya, iya, iya. Tapi balik lagi tadi kan, apalagi AI Iya, ini kan kayaknya perkembangan cepet banget gitu. betul, Maksudnya cepet beda banget. kalau orang yang misalkan belajar hukum gitu ya. Ya udah yang dia pelajari Betul, dulu mungkin betul, masih sangat relevan gitu kan. betul, Nah, tapi betul. kalau belajar AI ini kayaknya yang baru dipelajari 2 tahun, 3 tahun lalu aja udah ketinggalan banget gitu. Betul, betul banget, betul banget. Even ada beberapa paper yang 2021 waktu kita bahas di kelas, oh ini udah nggak relevan lagi kan udah ada yang ini gitu. Tahu, Baru 2 tahun ya. baru I dua see. Oke, tahun betul. terakhir nih gitu, this or that. Strong math and statistics or programming skills. Programming skill, Programming skills. programming Oke. skill. Karena banyak library math udah ada. Ah iya, benar, benar sih, benar juga sih. Oke, Oke, itu menutup diskusi kita hari ini sih, Git. Thank you wah, banget, Gita udah sharing ke thank you teman-teman juga. semua. Aku juga Thank you happy juga bisa teman-teman. sharing-sharing. Boleh terakhir sih, Git kasih closing statement untuk teman-teman semua. Oke, aduh disuruh closing statement apa ya? Ya pesan buat teman-teman, mungkin yang mau melanjutkan pendidikan lebih lanjut atau mungkin mau improve karir di bidang AI, pokoknya eh, yang paling penting di apa yang kita kerjakan adalah usaha kita. Jadi kayak usaha itu tidak pernah mengkhianati hasil, trust the process, pasti bisa. Dan kalau misalnya buat teman-teman yang mau melanjutkan studi, jangan lupa buat bikin plan yang jelas, mau belajar apa, dan nanti setelah selesai studi mau ngapain gitu. Itu sih, yang penting usaha. Usaha tidak pernah mengkhianati hasil. Udah Yes, gitu aja. mantap. Aduh, Oke, tiba-tiba. sip. Thank you banget Gita Hmm, udah sharing hari ini. Semoga apa yang di-sharing hari ini bermanfaat jadi Amin. eh, kebaikan buat Gita sendiri dan juga buat teman-teman semua di sini. Thank you juga buat semua yang udah join tadi, kalau nggak salah sekitar 16 orangan ya partisipan di sini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di ngobrol data berikutnya. Wih, ada Mas Aziz Oke. nih. Say hi dulu dong. Mas Aziz. Hello. Oke guys, thank you semuanya. Terima kasih. Bye-bye.